bisa mengajarkan ini, bukankah bumi telah berlindung kepadaku akan perbuatanmu? Maka apa kata malaikat ini? Sesungguhnya mentaati perintahmu ya Allah lebih aku dahulukan daripada rasa kasihanku terhadap bumi tersebut. Maka mulai sejak itu Allah angkatlah ini malaikat menjadi malakul maut, malaikat pencabut nyawa, karena dia yang mampu untuk mencabut tanah dari bumi sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh dan kajian subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini, waktu ini Allah panjangkan umur kita dan tidak lama lagi kita akan berakhir di tahun 2023. Insyaallah satu hari lagi ya, setelah hari ini, hari Senin, kita sudah memasuki tahun 2024. Walaupun tahun yang untuk hari ini tahun miladiah tak perlu kita peringati, namun perlu untuk kita banyak-banyak muhasabah diri ketika waktu itu berganti. Sebenarnya muhasabah itu tidak hanya di akhir tahun, tapi sepanjang pagi, siang, malam, dan sore. Maka mudah-mudahan waktu yang telah kita lewatkan selama ini adalah waktu keimanan dan waktu amal soleh, serta waktu yang akan kita habiskan sisanya nanti adalah juga kita sibukkan dengan iman dan amal soleh, karena tidak ada hamba yang beruntung kecuali illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Dan di pagi hari ini kita mengaji tentang perkara iman, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkokoh jiwa kita, amal soleh kita, pikir kita, risau kita, sebagaimana keimanan, sebagaimana amalan, sebagaimana pikir, sebagaimana risaunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya pikir, beliau punya risau bagaimana semua umat manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bahagia dunia dan akhirat. Hatta fi akhir hayatihi yaqulu ummati ummati ummati. Hingga di akhir kehidupan beliau, ketika duduk di samping beliau dua malaikat, yaitu
yang penting saya udah baca Quran, yang penting saya udah ngaji, yang tetangga saya, abang saya, adik saya, om saya, ayah saya, apalagi cuma kayak saya, ya nggak usah ya, jangan ya. Kita punya risau untuk seluruh kaum muslimin. Selamanya Islam, ayo belajar mereka untuk ikut ngaji, supaya makin paham Allah akan perintah Allah, akan janji-janji Allah yang telah Allah siapkan untuk kita nanti di akhirat kelak. Itu kebahagiaan yang kekal abadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita, masih anbabil iman bil malaikah, masih tentang bab iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di pekan lalu kita sedikit mempelajari tentang malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, tiga malaikat yang merupakan amirul amri dunia, yang mana mereka adalah malaikat yang diamanahi oleh Allah perkara urusan dunia. Nah, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang malaikat yang memutus qati'u dan dunia. Kalau kemarin tentang perkara dunia, sekarang malaikat yang memutus setiap hamba daripada kelezatan dunia. Mungkin sudah tahu di jemaah siapa nama malaikatnya ya. Baik, insyaallah kita akan memulai dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum wa ilaihi tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut, engkau semua, kamu semua manusia, makhluk hidup akan diwafatkan, akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, oleh malaikat maut, yang sudah ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan pula, kepada Allah pula kalian semua akan dikembalikan. Nah, kita di pagi hari ini akan belajar tentang sedikit tentang malaikat maut alaihi salatu wassalam. Malaikat maut, tentang namanya yang masyhur di kalangan kaum muslimin hari ini, siapa namanya? Israfil. Jadi malaikat maut itu bernama malaikat Israfil menurut ilmu yang masyhur di kalangan kaum muslimin hari ini dari dulu sampai sekarang. Betul ya? Namun ketika kita mempelajarinya dengan secara ilmiah, kembali kita buka Al-Quran, membuka kitab Allah, membuka hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, kami sepanjang ini belum menemukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang menyebutkan ismuhu Israfil. Nama malaikat maut itu adalah Israfil. Akan tetapi kalau sebutan tentang malakul maut atau malaikat maut itu banyak sekali dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu dari mana Ustaz asal nama beliau dinamakan dengan Israfil? Maka beberapa literal
itu bersumber daripada kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah yaitu kisah yang disampaikan oleh para ahli kitab Yahudi dan Nasara sebelum kita, ya, sebelum kita yang tak bersama, ya, tidak bersama. Lah, lalu kita bagaimana, Ustaz? Apakah bagaimana tentang hukum menggunakan sumber Israiliyah ini? Nah, di situ ada tiga hukum. Yang pertama, apabila kisah Israiliyah ini dikuatkan oleh dalil Al-Quran atau Al-Hadis, maka nusaddiqu, kita mesti membenarkannya dan mengimani. Jikalau ada hadis dan Quran yang ikut membenarkannya. Yang pertama. Yang kedua, jikalau ada pula hadis yang atau Al-Quran yang menyatakan kisah itu salah, maka kita mesti tidak mengimani, tidak mempercayai. Yang ketiga, tidak ada Al-Quran, tidak ada pula hadis yang membenarkannya ataupun yang menyalahkannya. Itu bagaimana? Ini nama zalim. Tidak ada hadis yang membenarkannya, tidak ada pula yang mendustakannya. Tidak ada pula hadis yang menyebutkan nama malaikat maut bukan malaikat zalim. Tidak ada juga kita temukan. Maka kaifa zalik? Bagaimana dengan sumber ini? Maka para ulama kita telah memberi wasiat kepada kita, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak serta-merta menyalahkannya dan tidak pula serta-merta membenarkannya. Dalam kata 50-50 aja, di pertengahan saja. Jadi jika hari ini ada yang berbakat Israel bernama malaikat Israel, ya biasa-biasa aja, tidak usah disalahkan, tidak boleh benar-benar pula, karena tidak ada dari pokoknya juga. Nanti ada yang bilang malaikat menyebut nyawa malaikat Israel haram, boleh guna, ya. Kenapa? Tidak ada dalil yang haramnya atau menyalahkan, ya. Nah, itu tentang perkara nama malaikat pencabut nyawa, ya, yaitu dalam Al-Quran disebut dengan malakul maut. Malaikat ini disebut dengan tampilan sifatnya. Sifatnya ngapain? Maut, mencabut nyawa, ya. Malaikat pencabut nyawa. Namanya mau Israel atau lain silahkan, ya. Intinya tidak ada hadis atau peraturan yang menyebutkan secara spesifik nama beliau adalah malaikat Israil, ya. Jadi silakan boleh dipakai, boleh tidak, ya. Tapi jika nanti ada nama hadis yang menyatakan itu salah, maka jangan dipakai lagi. Atau ada hadis nanti yang kita temukan itu benar, maka harus dipakai. Nah, sebagaimana ada Jibril, Mikail, Israfil, itu ada hadisnya, maka kita harus menyebutnya Jibril. Jangan diganti, maka wahyu, enggak begitu. Atau malaikat Mikail, malaikat hujan, malaikat Mikail namanya, tugasnya menyebabkan hujan dan rezeki. Baik, itu mengenai perkara nama daripada malaikat pencabut nyawa atau malakul, itu pertama. Yang kedua, awal mula beliau ditugaskan menjadi malakul maut. Jadi sebelum waktu itu, ya langsung Allah yang mencabut nyawa daripada hamba-hamba Allah yang wafat sebelum waktu itu. Kapan itu? Jadi itu hina ketika Allah sayyidu Adam, ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di saat Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat Allah yang mendekat kepada Allah untuk turun ke bumi mengambil
tanah sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka diperintahkan Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun. Maka beliau turun, sesampainya beliau di bumi, maka ditanyalah oleh bumi, wahai malaikat Jibril, mau apa kamu ke bumi? Maka malaikat Jibril menceritakan kalau dia akan turun ke bumi untuk mengambil tanah sebagai bahan penciptaan makhluk Allah yang baru. Maka bumi pun meminta ampun atas nama Allah daripada perbuatan malaikat Jibril ini. Maka akhirnya Jibril pun kasihan kepadanya dan kembali kepada Allah tanpa membawa tanah. Kemudian Allah perintahkan Mikail sama dengan apa yang terjadi dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kembali kepada Allah tanpa membawa tanah. Begitu pula malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Ketika terakhir, tunjuklah di malaikat ini turun, maka beliau turun lalu bertemu dengan bumi bertanya kepadanya sama dengan pertanyaan kepada malaikat Jibril, dan dia berdoa kepada Allah dari perbuatannya dia, akan tetapi malaikat ini tetap mengambil semua saripati yang ada di bumi kemudian dibawa ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat menyampaikan, ya Allah, ini tanah yang Engkau perintahkan untuk diambil. Maka Allah bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kenapa engkau bisa mengambil tanah ini? Bukankah bumi telah meminta perlindungan kepadaku akan perbuatanmu? Maka apa kata malaikat ini? Sesungguhnya mentaati perintahmu ya Allah lebih aku dahulukan daripada rasa kasihanku terhadap bumi tersebut. Maka mulai sejak itu Allah angkatlah ini malaikat menjadi malakul maut, malaikat pencabut nyawa, karena dia yang mampu untuk mencabut tanah dari bumi sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, ini adalah dalam kisah dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Jadi semenjak hari itulah malaikat maut diangkat menjadi malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Lalu apa kata malaikat maut? Menangis itu, dia emosi. Malaikat maut menangis. Ditanya oleh Allah, di mana kau begini? Kenapa kau menangis? Li'annal makhluk yakrahul maut. Saya menangis karena semua yang hidup, semua makhluk benci pada kematian. Maka jika Allah tunjuk aku menjadi malaikat pencabut nyawa atau malaikat kematian, maka mereka akan membenci aku. Maka apa kata Allah? Khalaqtus sababan bil maut. Tenang saja malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan asbab untuk segala kematian. Ya, jadi kalau kita meninggal, kita biasanya bilang apa? Oh, jatuh dari motor. Ya, bukan bilang macam kenapa tadi meninggalnya? Oh, tenggelam, kebakaran, dipukul orang, sakit parah. Itulah sebab-sebab yang Allah ciptakan untuk kematian, sehingga malaikat maut tidak sering disalahkan lagi oleh semua makhluk yang hidup, ya. Walaupun sejatinya beliaulah yang Allah tugaskan untuk mencabut roh atau nyawa daripada tubuh setiap makhluknya yang hidup, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, malaikat maut itu berapa kali melihat kita, melihat manusia di dalam kehidupannya. Dalam kitab yang sama, yaitu kitab At-Tazkirah, disebutkan bahwasanya malaikat maut itu yanzuru ila wujuhil 'abdi fi kulli yawmin 70
itu sebanyak 70 kali nazar, 70 kali lihat, 7 kali lihat, 70 kali. Itu ngapain Ustaz? Nah, lihat tanda-tanda yang Allah beri. Oh, sudah ada tanda wafat. Nah, ada kalau dalam mungkin banyak kita ya ruwe wafat bukan. Ini namanya. Oh, belum ada. Berarti bentar lagi lah. Ada pertama subuh ini kan nanti kita udah apa udah ada 10 menit. Mungkin udah lama kali mau lihat ini ya. Berwajah-wajah dan tidak jemaah yang siap dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh beliau ya. Fa'idza tu'minu abdu, maka apabila hamba yang dimuliakan itu tertawa, alladzi bisa ilaihi yaqulu ya. Ya, jadi ketika hamba yang dilihat oleh malaikat maut itu tertawa santai, enjoy, ngopi-ngopi gitu kan, main sana sini, lupa berzikir, ngaji juga lupa, atau kemana masih main HP ya, itu betul, tidak tahu juga dulu. Apa katanya? Iya ada banyak, aneh manusia ini. Boleh mulai ini apa itu ruhaku, wah saya itu diutus kepadanya setiap hari 70 kali lihat, itu pokoknya 70 kali lihat. Lihat itu dulu untuk mencabut nyawanya, tetapi masih aja sama tertawa ini. Ya Allah, gitu kita malaikat maut ada hisab. Kenapa? Kenapa beliau bilang aneh manusia ini? Karena beliau paham akan dunia dan akhirat. Walaupun beliau malaikat tidak akan seperti kita ya. Kita kan kalau mati ada pahala, ada dosa nanti. Maka kalau nggak ada dosa, tapi beliau paham kalau bahwasanya dunia itu fana, akhirat itu bakal abadi. Dunia mana, akhirat permanen. Lah ini manusia bentar lagi wafat, bentar lagi meninggal dunia, selesai makanannya. Yang di tangan belum ada, ketawa-tawaannya. Nanti dapat mana apa? Begitu, paham ya. Dia kalau udah paham itu nggak sering ketawa, nggak sering ketawa. Itu bukan bahagia, cuma ketawa-ketawa lain, ketawa-ketawa yang membawa dosa, ya. Ketawa-ketawa konser. Kalau ketawa aja itu tidak apa-apa kali-kali ya. Tapi kalau ketawa dia itu di bar ya, di tempat-tempat konser, itu kayaknya kalau di tempat konser saya lihat itu kalau saya pandang yang dipikirin itu gitu kan, itu kayaknya mereka sudah terhipnotis gitu kan. Situ udah namanya baru tahu rasa kan. Kenapa? Gimana ceritanya kalau sudah datang maut dan kita ceritain di akhir insya Allah. Hadis yang panjang, hadis yang panjang seperti apa ceritanya jika malaikat itu sudah datang kepada kita ya. Oke, itu tentang bagaimana malaikat maut melihat kita. Jadi malaikat maut itu pun juga tidak tahu siapa yang hari ini meninggal dunia, tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Umur kita hanya dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Malaikat maut itu hanya diperintahkan mencabut nyawa sesuai dengan daftar Allah. Nah, ya. Jadi jangan takut kepada malaikat maut, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain disampaikan, "Ma'in baitin fihi hayy." Tidak ada rumah yang di dalamnya ada kehidupan illa ya'tihi malakul maut khamsa. Nah, tidak ada rumah yang dalamnya ada kehidupan kecuali malaikat maut mendatangi pintu rumah itu. Berdiri di depan pintu rumah itu 5 kali sehari. Ya, di buka pintu itu ada malaikat maut. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang nama. Cuma mereka aja dalam rumah mereka. 5 kali beliau
makhluk-makhluk Allah yang banyak ini. Betul nggak? Di dalam sebuah riwayat disampaikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pernah bertanya kepada para maut, bagaimana cara untuk mencabut nyawa makhluk yang banyak ini dalam satu waktu? Mungkin di sini cuma satu yang meninggal, tapi di sana, di belakangnya sana, di belakang sana kan juga banyak. Dan yang beliau cabut nyawanya enggak cuma manusia, hewan juga, jin juga, ya kan? Yang hidup ini. Maka bagaimana cara engkau wahai malakul maut? Maka Allah menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kekuasaan dengan ridhonya, saya bisa memanggil semua nyawa-nyawa daripada manusia. Maka diberi oleh Allah keistimewaan, malaikat maut itu bisa memanggil semua nyawa-nyawa. Ketika dia sudah memanggil nyawa-nyawa tersebut, fakulu hadas baina sauqi'ain, maka nyawa-nyawa itu sudah berada di jari jemari. Nah, dari jemarinya malaikat maut alaihi salatu wassalam. Jadi maka maut itu tidak kecil. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya malakul maut itu jismuhu kajismi Mikail. Postur tubuhnya malaikat maut itu mirip dengan malaikat Mikail alaihi salatu wassalam yang memiliki 1.200 sayap. Kalau malaikat Jibril saja satu sayapnya itu menutupi semua cakrawala ini, kemana-mana kita melihat. Kalau beliau lagi memangkas sayapnya, maka hanya ada sayapnya Jibril, dan beliau memiliki 600 sayap, dan 6 sayapnya Jibril ini sama dengan satu sayapnya Mikail. Maka bisa dibayangkan seperti apa alam ini bagi malaikat kecil. Maka dalam riwayat lain sampaikan bahwasanya bagi malaikat Israel itu alam ini hanya bagaikan sebuah piring. Piring, jadi dalamnya banyak makhluk. Ya kalau kita bilang kayak kita dalam piring, di piring ada butiran-butiran beras atau nasi. Jadi kalau ada jadwalnya dengan tawakan gitu aja. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha kuasanya, dengan maha memeliharanya, dengan maha kesempurnaannya menciptakan malaikat itu dan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Coba kalau malaikat maut itu kecil, teman-teman nasi capek. Iya, nggak nyampe-nyampe. Yang di jadwalnya jam sekian itu ada 1.000 makhluk, repot. Nah begitu, jadi diciptakan dalam bentuk yang besar sehingga beliau mudah untuk mencabut nyawa-nyawa daripada hamba Allah dimanapun itu berada, ya. Dimanapun itu berada, maka mudah bagi beliau untuk mencabut nyawa daripada hamba Allah yang ada di bumi ini. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Tazkirah juga pernah memberikan sebuah hadis tentang Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat maut. Ini Allah bertanya. Kalau Allah bertanya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu berarti Allah tidak tahu. Tetapi Allah sedang memberitahu. Sama dengan Jibril. Maka Jibril kepada Muhammad nanya, itu berarti Jibril tidak tahu. Tetapi maka Jibril lagi memberitahu kepada siapa? Kepada kita, untuk kita. Apa kata Allah? Wahai malakul maut, ketika engkau mencabut nyawa, pernah tidak engkau itu menangis ataupun tertawa ketika mencabut nyawa? Maka pernah ya Allah. Saya pernah menangis, saya pernah tertawa, dan saya pernah terkejut ketika mencabut nyawa daripada hamba-hamba. Saya pernah tertawa
ketika saya hendak mencabut nyawa seseorang yang sedang memesan sepatunya, hendak dipikirkan. Dia bilang kepada tukang sepatu, buatkan saya sepatu yang akan saya pakai selama 1 tahun lamanya. Akan tetapi sepatunya belum jadi, sudah mencabut nyawanya karena sudah jatuh tempo, sudah masuk waktunya. Maka saya tertawa dari dia. Kenapa? Dia belum selesai mengurus dunianya yang dia rencanakan, ternyata sudah tiba saatnya dia kembali ke sisi. Ya, jadi kita tuh kalau dalam lagi yang menyiapkan kehidupan dunia itu jangan terlalu ngoyo ya, untuk ngoyo ya. Jangan terlalu berlebihan, cukup sesuai kebutuhan. Kenapa? Nanti lagi sibuk ini sibuk itu, tiba jadwalnya. Ya, kalau tiba jadwalnya, kalau belum selesai tetap aja Allah ambil. Yang pertama, yang kedua aku menangis. Aku menangis di saat aku hendak mencabut nyawa seorang ibu yang melahirkan bayi. Maka aku tunggu sampai ibu melahirkan bayi. Maka di saat kelahiran bayinya, saya cabut nyawa si ibu. Saya mencabut nyawa si ibu dan mendengarkan tangisan si bayi. Maka hati saya sangat sedih mendengarkannya. Kenapa? Si ibu ini melahirkan di sebuah padang gurun Sahara tak berpenghuni. Dan ini si bayi menangis dan tidak ada satupun orang tahu ataupun orang yang akan memeliharanya. Kenapa? Sendirian itu bayi. Makna wafat, makna meninggal dunia. Maka Nabi maka mau menangis ketika mencabut nyawa si ibu. Lalu yang ketiga, dapat terkejut. Nah, ini terkejut ini. Nah, ini ceritanya. Jadi saya itu terkejut di saat saya akan mencabut nyawa seorang ulama. Ketika saya hendak mencabut nyawanya, maka dari tubuhnya keluar cahaya putih. Cahaya putih ini keluar seolah-olah hendak mengusir saya. Itu seolah-olah mendatangkan. Dia tidak mau, cuma seolah-olah hendak mengusirnya. Maka sudah jadwalnya, kan ada dalam Quran kan, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Udah jadwalnya nggak bisa maju, maka mundur gitu. Karena sudah jadwalnya ya Allah. Saya pun tidak tahu kemana. Namun saya kaget, ini cahaya kita dari mana? Ya, cahaya kita dari mana? Saya kaget ya Allah. Maka saya cabut nyawanya dalam keadaan yaitu ada cahaya putih yang mengganggu. Allah menghalangi saya untuk mencabut nyawa daripada ulama ini. Maka Allah beritahu kepada mau tahukah siapakah ulama itu? Tidak, wahai Allah, Engkau yang maha tahu. Innahu sabi, itulah bayi yang engkau menangisi kematian ibunya. Bayi yang tadi dilahirkan di gurun Sahara, atau ibunya jatuh tempo wafat. Dan bayi itulah yang menjadi ulamanya. Maka dia yang tadi engkau menangis karena dia bayi itu sendirian, maka sebetulnya akulah yang memeliharanya. Aku tidak membiarkan dia hidup sendiri, namun dia besar menjadi seorang ulama. Itu ya, di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Jadi ada waktunya Nabi malaikat Israel, malaikat maut itu menangis, tertawa, atau terkejut di saat mencabut nyawa dari antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kita akan masuk kepada bagaimana kaifa malakul maut yanzimu an-nafsal mu'min wal kafir. Bagaimana malak maut itu mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Seperti apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat
hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan juga Imam Ad-Darimi. Ya, jadi ada 4 imam hadis yang berada di sini. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana 'abdu," apabila seorang hamba fi inqita'i minad dunya, di dalam waktu terputus dari dunia, akhirnya sudah mendekati maut, wa iqbali minal akhirah, dan dia akan masuk ke alam akhirat. Nah, ya. Maka terjadi nazala alaihi minas samai malaikatun, maka akan turun kepadanya malaikat dari langit, bidul wujuh, yang wajah mereka putih bersih, ka'anna wujuhahum syamsu, wajah mereka terang benderang sebagaimana terang benderangnya matahari. Ma'ahum kafanun min anfal jannah, mereka membawa kain kafan daripada kain kafan surga. Ini orang beriman mau dibakar oleh kain kafan. Jadi jangan dikira ya, yang dikafanin itu cuma jasad kita, roh kita itu juga tidak dikafanin, tapi oleh para malaikat. Nah, wahanatun min hanatil jannah, dan wawangian atau parfum daripada parfum surga. Fayadrisuna minhu dan bahar, maka para itu akan turun di sana daripada calon naik tadi, mat dan bahar, sepanjang mata memandang. Gak cuma itu kalian datang sepanjang mata-mata malaikat semua. Berarti malaikatnya banyak, ya. Dimana pun lihat mendirikan masuk semua. Jadi setiap orang mau makan itu dia sudah tahu akan kemana perginya. Jadi kalau dia datang kepadanya adalah kayak barusan, malaikatnya bercahaya, membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Ini tandanya kita mukmin. Nah, tandanya tidak juga beriman. Makanya kalau sini itu sudah nggak laku lagi namanya taubat. Ya, nggak laku taubat. Kenapa? Udah jelas. Nanti pengumuman lagi. Summa yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salatu wassalam. Yang disuruh di dalam. Mau akan duduk di samping kepalanya. Ini kepala naik, duduk. Fayaqul, maka Allah berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah kamu dari jasad. Ayo keluar kepada maghfiratin min Allah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Rasulullah SAW, maka ruhnya orang beriman tadi yang sudah melihat malaikat datang berbondong memenuhi seluruh alam ini, yang membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga, maka takhruju, maka ruh itu masuk keluar. Tasilu kama tasilul qataratu min fisqa, maka dia akan mengalir atau keluar dengan mudah sebagaimana air yang keluar dengan mancur kencang dari tempat penampungan air. Fisqa itu apa? Penampungan. Jadi orang beriman itu ruhnya itu keluarnya mudah dan cepat. Kenapa? Udah rindu sama Allah. Sudah rindu sama Allah. Kira-kira jemaah semua rindu kan sama Allah? Udah rindu? Udah rindu? Kalau udah rindu udah mau dimintain panggil malaikat. Iya. Ya kalau orang begitu, Pak. Nah, kita kalau belum rindunya benar-benar, berarti iman kita juga
Itu berarti pakai kira iman. Karena kalau sudah benar-benar beriman, itu benar-benar itu ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluar begitu kata para ulama, cepat keluarnya sebagaimana air dari kata ulama dan ada orang buka ini langsung keluar itu cepat ya keluar. Maka kamu mengambil ruhnya dan megang ruhnya. Faiza akhadha, maka kalau mau telah megang ruhnya, falam yada'uha, maka yang tadi sudah sepanjang waktu sudah menunggu, tidak membiarkannya lafaz ain, walaupun tidak mati. Fayaqbudhuha, mereka itu mengambil itu ruh, diambil dari tangannya malaikat maut. Jadi malaikat maut cuma nyawanya doang, cuma nyawanya aja. Yang mau jenazahnya siapa? Ini makanya tadi malaikat rahmat. Kalau orang beriman, kalau orang beriman namanya mereka azab. Malaikat azab. Maka malaikat rahmat ini pun mengambil itu ruh dari tangannya malaikat maut. Fayaj'aluna fi dzalika al-kafani wa fi dzalika al-hanur. Maka ruh itu pun diletakkan dalam kain kafan dan diberilah wewangian dari surga. Masya Allah. Pengen seperti ini Pak. Pengen. Ruhnya akan dinyatakan malaikat dari kafan surga, diberi parfum dari parfum surga. Batas menuju minhu ka'atiyah bi miski ala wajhil ardh. Maka keluarlah dari tubuh itu ruh wewangian yang sangat wangi, yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Masya Allah, wangi sekali. Yas'aluna biha, maka anak-anak itu pun yas'aluna biha, membawanya terbang ke langit. Ya, pada yamuruna, yakni bimalaikat minal malaikah, maka tidaklah malaikat itu, para malaikat rahmat itu membawa ruh itu, tidaklah mereka melewati para malaikat yang lain, illa kecuali para malaikat itu yang lain bertanya, waduh, betapa wangi ini. Wangi siapa ini? Wangi apa ini? Maka malaikat rahmat saja akan menjawab, fayaqulun fulan fulan bin fulan. Umpamanya begini, Pak Budi bin Bapak itu, sebutlah namanya. Tapi gak begitu ternyata. Bi'ahsani asma'ihi alladhi yusamma biha fid dunya. Tidak hanya sekedar namanya disebutkan akan, tapi dia dipanggil dengan nama terbaiknya selama dia di dunia. Apa nama terbaiknya? Oh, ini Bapak Budi ahli sedekah. Oh, ini ahli tilawah, ahli tahajud, ahli berbakti kepada orang tua, ahli ilmu. Jadi disebutkan nama-nama dengan nama terbaik ketika di dunia, sampaikan begitu. Hatta yuntaha ila sama'i dunia, hingga roh itu sampai ke langit dunia. Ketika sampai ke langit dunia, maka malaikat rahmat tadi itu minta bukain. Fayastaftihunahu fayaftahulahu. Maka rahmat tadi bawa ruh minta pada malaikat penjaga langit, bukain dong, assalamualaikum, bukain. Maka dibukakan untuk beliau, maka para yang tadi yang ada di langit ikut mengantarkan ila sama'i taliha, kepada langit yang selanjutnya. Jadi tadi sudah diantar oleh jutaan malaikat, diantar lagi oleh malaikat yang lain yang ada di langit yang satu. Terusnya ada ila sama'i sabi'ah, hingga sampai langit yang ketujuh. Sampai yang ketujuh, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, "Uktub kitab abdi fi 'ilmihi." Tulislah catatan amal hambaku ini fi 'ilmihi, dalam golongan orang-orang yang Allah tinggikan, orang-orang yang mulia.
masya Allah ya. Disuruh tutup. Kalau dari sini sudah jelas Pak. Mau kemana nanti akhirat? Udah jelas kalau dari sini. Udah sampai situ. Apa kata lagi? U'iduha ilal ardi minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Jadi saya kembalikan mereka, ini ruh kembalikan kepada bumi lagi. Jadi ruh itu telah dibawa terakhir, lalu telah dikasih kitabnya, catatannya, maka kembalikan ke bumi. Kenapa? Dari bumi aku ciptakan, dari tanah manusia diciptakan dan dikembalikan kepada tanah kembali, dan nantinya waminha ukhrijuhum taratan ukhra. Nanti pas waktu kiamat saya akan bangkitkan dia dari tanah itu kembali. Fatu'aduhu fi jasadihi, maka kemudian dikembalikanlah ruh ke dalam jasadnya yang ada di bumi, yang sudah dimakamkannya, dikembalikan lagi. Nah, kembali. Maka bertemulah ruh dengan jasad kembali, tidak kembali hidup. Lah, benar. Coba aja tinggal, kok ketemu yang hidup? Ya kan beda alam barzah. Kita kalau lihat aja dalam alam dunia kan apa? Tapi kalau dalam barzah itu kembali. Payahnya kembali. Setelah kembali rohnya ke dalam kubur kembali bersama dengan jasadnya bertemu, payahnya dimanakan? Maka datang kepada itu jasad dua malaikat. Payah jenisani yang duduk di dekatnya. Payah ulang kita maka berkatalah dua malaikat itu kepada itu jasad itu orang. Apa katanya? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadha rajul ladzi bu'itha fikum, siapa ini orang yang diutus kepada kamu? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, karena ada empat lagi. Tadi sudah Rabb, agama, Nabi, dan yang kepada apa? Wa ma'ilmuka, apa ilmu? Apa ilmu? Maka berkatalah sama yang ini, fayaqulu qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa hudahu, saya membaca kitab Allah Quran, fa'amantu bihi, saya mengimaninya, wa hudahu, dan saya membenarkannya. Wa yunadi minas samai an sadaqa abdi, maka terdengarlah seruan dari langit, an sadaqa abdi, hamba itu telah benar. Fa'rishuhu minal jannah, maka beri dia tempat tidur karena surga. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan bukakanlah buat dia pintu dari surga. Masya Allah, kasih tempat itu dari surga, kasih batu dari surga, kasih buka pintu surga baru itu. Maka fayaqti rimuha wa rimuha, maka masuk dalam surganya wangian daripada surga tersebut. Pintunya dibukain. Fayaqtahu lahu fi qabrihi maqaman dari basar, maka dilapangkanlah kuburannya sepanjang makan. Masya Allah, jadi luas ya, yang nampak dari dunianya cuma 1,5 apa 1,3 meter. Nah, ini dunianya, tapi di dalam barzahnya nampaklah bahwasanya bagi orang beriman itu alam punya sangat luas, penuh dengan wangian. Qala
Kemudian kalau bahasa lagi apa? Ini panjang dari sana. Panjangnya di sini. Apa kata beliau lagi kata Rasulullah? Wayati rajulun hasanul wajhi. Maka datang di situ setelah dibuka pintu surga, dikasih baju dari surga, dikasih tempat itu dari surga, maka datang kepada dia seorang pria, seorang laki-laki yang hasanul wajhi, yang wajahnya tuh cakep, wahanus siyami, yang bajunya juga cakep, wa tayyibur rihi, dan wangi sekali. Fayaqulu lahu, maka orang itu berkata kepadanya, kira-kira siapa? Maka orang itu nanti jawab dulu. Fayaqulu lahu, maka orang itu berkata kepada dia, abshir bima yusurru, bergembiralah dengan segala hal yang engkau senangi. Hadza yaumul ladzi kunta tu'adu, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka si mayat ini pun bertanya, siapa? Siapa kamu? Atau siapa? Wajhul ladzi yaji'u bil khairi. Wajah kamu itu nampak seperti orang yang datang dalam kebaikan. Maka fayaqul, maka orang itu berkata, ana amalun as-salih, saya adalah amal soleh. Saya adalah amal soleh. Fayaqul, ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta altatiya bi ahli wa mali. Maka hamba yang ada di dalam kuburan tadi akan berkata, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah. Udah, ya Allah, kiamatin dunia ya Allah. Dan kiamatin aja ya Allah. Kenapa? Ini saya sudah menang, sudah berjaya ini. Udah kiamatin dunia, tinggal 2 tahun saya minta lagi. Al-Taqi bi ahli wa man. Saya ingin bertemu, tinggal ingin bertemu sama keluarga dan harta milik. Cuma itu aja lagi. Tangan senang ya Pak. Jadi udah, gak usah lagi menunggu dalam bangsa. Langsung kiamat aja dunia ini. Kenapa? Sudah enak ini semua. Sudah tidak ada lagi kelelahan yang selama ini dihadapi dalam kehidupan dunia. Jadi di alam barzakh saja kita sudah diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa yang membuat orang soleh itu lupa akan kelalaian yang selama ini yang dia hadapi di muka bumi. Itu baru tentang orang beriman ya. Yang membuat tentang orang kafir juga sebenarnya itu hadisnya namanya. Kira-kira kuat tidak ya? Kalau tadi malah biasa makanya sebenarnya ini biasa ya. Intinya ini juga sama. Yang perbedaannya adalah perbedaan malaikat yang hadir. Di dalam tentang yang kafir, Allah Taala menyampaikan bahwasanya sudul wujuh, wajah orang itu adalah sud, hitam, gelap, legap. Sudul wujuh ma'ahum musuh. Bersama dengan mereka itu ada musuh. Musuh itu biasanya musuh ya. Bakarnya bukan musuh lah. Bakarnya adalah kain busuk. Musuh itu kain busuk. Ma'ahum musuh. Nah itu bedanya. Kalau tadi kalau kata kapan dia bawanya kain kapan dari surga sama wangiannya. Kalau sama orang kafir, maka itu juga datang akan tapi membawa dengan wajah yang lima kelam dan membawa kain busuk. Kemudian ketika mereka mau datang, maka mau bilang kepada beliau, kepada itu jasa, ayat Tuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sahabillahi wa qadam. Keluarlah kamu dari tubuhmu kepada sahabillah, marahnya Allah, murkanya Allah. Maka tatarrafu fi jasadi, maka ruhnya ini ruhnya orang kafir ini dan bisa keluar dari tubuh dari jasadnya. Kenapa? Ya Allah, takut dia udah nampak sama dia itu di atas neraka, tak bisa keluar ya.
tanzimuha, maka malaikat maut pun tanzimuha, menaiknya. Kama tanzimus sufuru min yasuqil maglul, dia menaiknya sebagaimana sebuah besi yang memiliki cabang ditarik di dalam sebuah kain yang basah. Kira-kira ada apa? Kainnya ikut dapatnya, kan ini besi bercabang ditarik, nah di kain yang basah ikut kainnya. Maka seperti itulah tubuh dan ambil rohnya warga, maka dia sakit. Kenapa? Karena seolah-olah semuanya ikut. Dia sakit tapi seolah ikut gitu, seolah rohnya ikut semuanya. Maka sangat sakit. Nauzubillah, cuma nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah diambil, maka ditaruh lagi di dalam mulut, di dalam kain busuk tadi. Pada ujung itu kain tadi jika tidak boleh maka keluarlah bau busuk daripada tubuh ruh daripada orang yang nggak beriman ini, sebagaimana bau busuk bangkai yang paling bau yang ada di bumi. Seandainya saja perkara gaib ini Allah tampakkan kepada manusia, maka tidak akan ada lagi orang yang manusia. Kenapa? Tidak orang kafir bau, yang kafir bau dan busuk, matinya semuanya berteriak. Kenapa? Sakit. Tetapi semua itu Allah lihat. Untuk apa? Untuk memuji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar tidak beriman. Kalau seandainya Allah semua, tidak ada lagi yang neraka. Neraka diciptakan, tapi kosong, karena nggak ada neraka. Tidak ada hikmah-hikmahnya semua. Maka kemudian seperti yang beriman tadi, maka dibawa ke langit, kemudian sampai ke langit pertama, tidak ada yang mengatakan itu. La tafarrahu lahum abwabus sama, wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Nggak dibuka buat mereka pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga kata Allah. Mereka akan masuk surga jikalau ya dijalu fi sambil khiyar. Kalau ada ya, kalau bisa onta masuk ke dalam lubang jarum baru bisa masuk surga ini. Jadi orang kafir tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Tidak mungkin seekor onta bisa masuk dalam lubang jarum. Yang ada mungkin masuk dalam onta, bukan dalam onta ke lubang jarum, dan ada. Maka waktu ruhul tarhan, maka kemudian ruhnya pun dilempar. Jadi nggak nyampe, hanya pertama itu pun nggak dibukain, hanya dilempar. Untuk kita perlu disijil ilmu sebelah, tulis catatan amalnya. Allah nggak nyampe lagi api, Allah nggak lagi dengan hamba Allah. Kalau tadi sudah apa? Waktu kita nggak ada tulislah buku catatan amal hambaku ini. Kalau tidak, waktu kita tulis catatan amalnya. Pada orang-orang yang rendah, fil ardi sufla, di kerak-kerak bumi. Nauzubillah, jadi orang kafir dan kalimat maksiatnya. Ya Allah, itu sudah masuk ke kematian seperti itu. Jadi kalau kita menemukan atau takziah atau orang meninggal dunia, banyak-banyak ambil pelajaran. Kenapa? Kita juga akan seperti mereka dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lambat. Yang bedanya apa? Mereka mungkin berbahaya, kita mungkin belum tentu. Ya? Wallahu a'lam, ataupun sebaliknya, ataupun sama-sama. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu akan ketakwaan kita. Kemudian sama yang beriman tadi, kemudian setelah dia dikembalikan ke dunia, maka didatangi oleh malaikat, la yastati' mungkin. Ya bisa jawab mereka. Jangan mereka marah juga kayak dulu. Lagi bangun-bangun kita doang, ya. Siapa kamu? Nggak tahu kan? Nah gitu. Sampai semua pertanyaan ditanya, marukamu madinka, wa ma hadza alladhi bu'itha fikum, sampai Nabi dengan jawab semua. Maka Qayyunah
yunadi minas sama, maka ada sana langit, ini hamba dusta. Sesungguhnya sudah datang kepada dia ilmu akan Allah, ilmu akan Rasulullah, ilmu akan Islam sudah datang, dia aja nggak mau ngaji. Nah, ini dua bohong ya ini. Dia nggak tahu gitu ya. Maka apa kata Allah? Bukakan bagi dia pintu neraka. Maka dibuka bagi dia pintu neraka. Maka yang di harbuha wa harbuha. Kita dari dalam Al-Quran sudah merasakan harga neraka, panasnya neraka, wa samuruha, dan bau asapnya. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu fayudayyiku, maka kemudian Allah sempitkan ini kuburannya hatta tahtalifu adla'uhu, hingga tulang-tulangnya saling bersilang. Jadi kalau Bapak yang sama ini udah baca ini atau tapi belum tahu hadisnya, ini panjang hadisnya, makanya namanya kita baca semuanya hadisnya. Tadi namanya hatta tahtalifu adla'uhu, tulang-tulangnya itu saling bersilangan. Fayatihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyabi, ya, wa qabihur rihi. Nah, misalkan ini kalau yang tadi yang soleh datang laki-laki yang berwajah cakep, bajunya bagus, badannya wangi, kalau ini datang wajahnya jelek, bajunya jelek, baunya busuk. Nah, maka dia balik apa dia kepada orang yang takut ini? Absyir bima yasuka, bergembira kamu dengan perkara-perkara yang akan membuat kamu sakit. Hadza yaumul ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka bertanya ini apa yang kafir, mana fawajhuka wajhul ladzi yajibu bisyarri, wajahku tampak orang jahat. Si hamba kafir ini fayaqul, maka kita menjawab ana yu'al habis, ini amal ente bro, jangan takut ente, ini lah takut di dunia, tanpa pencuri kan, tanpa pembohong, tanpa pendusta ya, semuanya ente itu. Tapi selama ini maka amal itu ternyata menemani kita, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Maka apa kata hamba yang kafir tadi? Ya Rabb, lihat Islam. Jawab dengan mendapatkan kiamat. Sudah mau ya? Ini sudah sangat menyakitkan ini. Siksa kubur sudah sangat menyakitkan. Apakah lagi neraka ya Allah? Nah gitu ya. Jadi saya mau salah dulu ketika putus saya dengar kok sulit itu cerita. Ketika putus di sini kan ya. Ada seorang bapak meninggal dunia punya anak 3, namanya Anis, Harpet, sama Amsol. Maka yang 2 pulang, yang 1 namanya bapaknya meninggal. Yang namanya Anis itu pulang duluan. Itu Anis itu apa? Anak istri, kata beliau, bukan beliau, kata saya. Yang kedua, ada Harpet. Apa itu Harpet? Anak kedua, Harpet, pulang. Ketika Amsol ini setia menemani si bapak ketika sudah meninggal. Kata Amsol, nah ini hadisnya Pak. Nah, saya waktu dengar itu, ini Pak sudah tahu hadis ini ya, Masya Allah. Banyak udah banyak ini dalam hadis ini, hadisnya panjang Pak. Mungkin kalau orang yang belum cinta sama hadis, malas bacanya, kepanjangan. Dengar aja, udah boleh tak dengerin Pak. Saya membacanya Pak, baca, ya hafalin, saya mendahului isi-isinya ya. Kalau kita baca hadis itu enak kan? Banyak hal yang kita tidak tahu, yang orang tidak tahu. Ya, kenapa? Karena hadis itu wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja mungkin untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafakkur dan tadabbur kita akan maut. Karena bagi ini pada tentang akan maut ya. Mudah-mudahan nanti
kita ketika bertemu malaikat maut yang Allah kirim malaikat rahmat, bawa kafan dari surga, bawa wangian dari surga, kita keluar dari tubuh kita seperti air mengalir dari tempat bejana air, kemudian wangi tubuh kita juga kami tulangi tubuh kita sampai dengan ketujuh, kemudian diberikan kita kasur dari surga, pohon dari surga, pintu surga dibukakan kita di alam barzakh nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin untuk di pagi hari ini, sudah jam 6 kurang. Sepertinya sudah start lama Ustaz. Ya apa lah ya. Ngaji lama-lama dikit. Orang mau sampai jam biasa saja. Tapi dia ada pertanyaan ya, ada pertanyaan tidak? Tidak ada insyaallah ya. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.